Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan ngaji TOEFL kita. Sekarang kita menginjak ke skill 12 dan 13 dari written expression, yaitu tentang agreement after expression of quantity dan agreement after certain words. Okay, here are the examples of subject-verb agreement. Jadi untuk subject-verb agreement itu mostly hanya ada di 4 tenses ini saja. Yaitu yang pertama adalah simple present. Ketika subjeknya jamak, maka verbnya tidak perlu s. Contohnya adalah the boys play soccer. Kenapa kita pakai soccer? Karena ini American, TOEFL itu kan madhabnya American English, jadi pakainya adalah soccer untuk sepak bola, bukan football. Terus kalau untuk yang singular, the boy, maka verbnya harus pakai s, play soccer. Untuk selanjutnya adalah tenses present continuous, yaitu untuk menunjukkan arti sekarang, ya, sedang terjadi. The boys are playing soccer. Ketika subjeknya ini jamak, maka pakainya adalah are. Ya, they are, we are, you are. The boy is playing soccer. Kalau orang ketiga tunggal, he, she, it, maka verbnya pakai is. Kalau untuk I adalah am. I am playing soccer. Lalu yang ketiga adalah bentuk perfect tense, ya, yaitu ketika subjeknya jamak maka verbnya pakai have, tidak usah s. Sedangkan ketika subjeknya tunggal maka verbnya pakai yang has. Dan yang terakhir adalah ketika di tenses past continuous, sedang terjadi di masa lampau. The boys were playing soccer. Ya, untuk yang subjek jamak itu pakainya adalah were, you, we, they. Itu pakainya adalah were, you were, they were, ya, we were. Sedangkan untuk yang tunggal pakainya adalah was, he was, she was, I was. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Sebelum masuk ke materi, kita review dulu materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang subject-verb agreement. Bahwa subjek dan verb itu harus saling berkesesuaian. Ketika subjeknya jamak, maka verbnya juga harus sesuai. Contohnya adalah the boys play soccer. Nah, the boys ini jamak, maka verbnya tidak perlu s. Sebaliknya, ketika subjeknya tunggal, the boy, maka verbnya harus pakai s, yaitu plays soccer. Ketika di present continuous, the boys are playing soccer, the boy is playing soccer. Begitu juga dengan present perfect, yaitu the boys have, sedangkan the boy has. Yang terakhir adalah ketika di past continuous, maka ketika subjeknya jamak, the boys were playing soccer. Dan ketika subjeknya tunggal, pakainya adalah was. The boy was playing soccer. Jadi subjek dan verb itu harus selalu berkesesuaian di 4 tenses ini ya teman-teman semuanya. Selanjutnya di materi yang telah lalu, yaitu skill 11, kita belajar bahwa subjek dan verb itu harus berkesesuaian meskipun dia dipisah oleh prepositional phrase, yaitu contohnya misalkan the doors to the room are locked. Nah, to the room di sini meskipun dia itu kata benda, tetapi dia bukan merupakan subjeknya karena dia merupakan objek dari preposition to. Maka the doors di sini adalah subjeknya dan verbnya harus sesuai, yaitu pakai are. Karena subjeknya jamak, maka verbnya pakai are. Contoh yang kedua, ketika subjeknya tunggal, the door to the rooms. Nah, the door di sini tunggal, maka verbnya pakai is. Jadi to the rooms tidak berpengaruh terhadap jamak tunggalnya dari kata kerjanya. Yang berpengaruh adalah subjeknya yang terletak sebelumnya.
Nah, pada skill ke-12 ini ada aturan lain ya yang berbeda dengan aturan skill 11. Kalau skill 11 tadi, jika ada preposition dan objeknya, maka dia bukan subjeknya. Namun, khusus untuk beberapa expression of quantity ini, jadi verbnya itu disesuaikan dengan yang terletak setelah of ya. Contohnya, all of the book is interesting. Ya, di sini pakai is karena yang terletak setelah of di sini tunggal. All of the book is interesting. Maksudnya adalah saat ada satu buku dan dari depan sampai belakang semuanya menarik. Sedangkan all of the books are interesting di sini verbnya pakai are karena apa? Karena subjeknya ini bergantung pada yang setelah of, yaitu the books ya. The books ini banyak, maka verbnya pakai are. All of the books are interesting. Jadi seluruh buku yang ada di rak ini, mungkin seluruh buku yang ada di dalam tasku ini, ada banyak bukunya ya, jadi semuanya itu menarik. So untuk expression of quantity, all, most, some, half, part, ini verbnya tergantung pada yang terletak setelah of setelahnya. All of the book is interesting. All of the books are interesting. Okay, now let's do some exercises. You can do these 3 questions and pause the video before listening to the explanations. Okay. Oke teman-teman, jika sudah mengerjakan, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, di sini ada 3 soal. Yang pertama adalah the witnesses saw that most of the fire in the hills were extinguished. Nah, di sini yang kita bahas adalah ketika ada expression of quantity, all, most, some, half ya. Nah, di sini ada expression of quantity most ya. Setelahnya, setelah expression of quantity most of ini ada the fire. Nah, lalu di manakah verbnya teman-teman? Verbnya adalah were. Nah, were di sini untuk the fire apakah sesuai? The fire di sini adalah uncountable atau tidak bisa dihitung atau dianggap tunggal, maka were-nya ini salah. Harusnya adalah was ya, was extinguished. Okay. Number 2, some of the animals in the zoo was released into the animal preserve. Oke, teman-teman, ini apakah sudah benar apa belum? Ya, di sini ada expression of quantity some. Ya, setelah some ada the animals. Animals di sini jamak. Lalu verbnya yang mana teman-teman? Bukan in the zoo ya, karena ini ada preposition in, pasti itu bukan verb setelahnya. Oke, verbnya adalah was ya. Apakah sudah sesuai antara the animals and was? Tidak sesuai karena animals ini jamak sedangkan was ini untuk tunggal. So, some of the animals in the zoo were released into the animal preserve. The last, half of the food that we are serving to the guests are still in the fridge. Nah, di sini ada expression of quantity yaitu half. Setelahnya ada the food. Lalu kata kerjanya yang mana ini teman-teman? Ya, kata kerjanya adalah yang are yang belakang ya, are still. Kalau are yang depan, are serving, di sini adalah verb dari kata kerja we. That we are serving to the guests ini merupakan adjective clause. Oke, half of the food are still in the fridge. Lalu, apakah sudah sesuai belum? Oke, tidak sesuai ya. Karena di sini the food adalah uncountable, maka dia dianggap tunggal. Verbnya harusnya adalah is. Half of the food is still in the fridge. Oke. So, bisa dipahami ya teman-teman. Tadi pada skill 12 kita belajar bahwa ketika ada expression of quantity, misalkan all, most, some, half, part, itu subjeknya atau verbnya itu bergantung
pada kata benda setelah of. All of the book is interesting. All of the books are interesting. Most of the book is interesting. Most of the books are interesting. Nah, sekarang skill ke-13. Ketika ada certain words, ada anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, each dan every, nanti misalkan each student, every person, dan lain sebagainya, maka semuanya ini dianggap sebagai kata benda tunggal. Contohnya misalkan everybody in the movie theater are watching the film attentively. Nah, kalimat ini salah karena apa? Karena di sini verbnya pakai are, ya, padahal subjeknya adalah everybody. Ketika subjeknya adalah everybody, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, misalkan nobody atau no one in the movie theater is watching the film attentively. Nah, di sini are-nya salah, harusnya adalah pakai is. Everybody in the movie theater is watching the film attentively. Okay, exercise. Please do these 3 questions and pause the video before listening to my explanation. Oke, jika sudah dikerjakan, silakan mari kita bahas satu persatu. It is impossible to believe that somebody actually admire that man. Nah, di sini mana yang merupakan certain words yang sudah kita pelajari tadi, yaitu somebody. Lalu verbnya manakah di sini? Verbnya adalah yang admire. Apakah sudah sesuai? Belum. Harusnya adalah somebody ini dianggap sebagai tunggal, maka verbnya harusnya pakai as, yaitu somebody actually admires that man. Number 2, each of the doctors in the building need to have a separate reception area. Oke, teman-teman, di sini ada expression certain word yaitu each. Meskipun di sini ada the doctors, ada s-nya, tetapi ketika ada each maka dia dianggap sebagai tunggal. Maka di sini verbnya yang mana, teman-teman? Yaitu need, membutuhkan. Nah, need itu adalah verb 1. Ketika subjeknya tunggal, maka dia harus pakai s, ya, karena each ini termasuk dianggap sebagai tunggal, maka harusnya adalah needs, ya. Each of the doctors in the building needs to have a separate reception area. Okay, number 3, no one were better suited for that position. Oke, di sini ada expression certain words yaitu no one, lalu verbnya adalah were. Sudah benarkah apa belum? Belum, ya, karena no one ini dianggap tunggal, maka were-nya harusnya pakai tunggal juga, yaitu was. Oke, jadi harusnya adalah no one was better suited for that position. Oke, jadi perlu diingat bahwa ketika ada certain words, everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, each, every, itu semuanya dianggap sebagai tunggal. So, verbnya harus tunggal. Oke, that's all for today. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar 2 skill. Ketika ada expression of quantity, all, most, some, half, maka verbnya itu bergantung pada kata benda setelah of. Ya, kalau kata benda setelah of itu jamak, maka verbnya harus jamak. Ketika setelah of itu tunggal, maka verbnya harus tunggal. Sedangkan yang kedua adalah ketika ada beberapa certain words, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, dan lain sebagainya, maka semuanya itu dianggap sebagai subjek tunggal. Berarti verbnya semuanya harus tunggal. Okay, that's all for today. Should you have any question, feel free to drop your questions in the comment sections below. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.